Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran PPKN kelas 8 dengan materi kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Anak-anak, untuk mengingatkan kembali materi yang lalu, Ibu akan memberikan pretest kepada kalian, yaitu bagaimana UUD tahun 1945 disusun dan ditetapkan. Nah, di kelas 7 kalian sudah mempelajari UUD tahun 1945 disusun oleh BPUPKI dalam sidangnya yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, bagaimana UUD ini disusun dan ditetapkan? Ini juga kalian sudah mempelajari, yaitu dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian siapa yang menetapkan dan mengesahkan dari UUD NRI tahun 1945, yaitu PPKI pada sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, kita lanjutkan. Mengapa UUD itu penting? Nah, ini pertanyaan yang kita harus mengetahui mengapa negara kita memerlukan UUD. Nah, pada awalnya UUD itu dibentuk untuk membatasi kekuasaan raja. Karena pada saat itu kekuasaan itu bersifat sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Bagaimana jika negara tidak memiliki UUD? Nah, ini pertanyaan ini kalian harus bisa menjawab. Bagaimana jika negara itu tidak memiliki UUD? Maka akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Karena akhirnya penguasa akan bertindak sewenang-wenang. Maka diperlukan Undang-Undang Dasar sebagai aturan untuk mengatur kehidupan bagi penguasa maupun warga negara. Kemudian untuk materi berikutnya, anak-anak, apa kira-kira alasan negara kita harus memiliki UUD? Ini menurut Bryce, ini diterangkan. Yang pertama adalah karena kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya. Yang kedua, adanya kehendak penguasa dan rakyatnya untuk menjamin sistem tertentu. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara agar terdapat kepastian. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri kemudian menjalin kerjasama. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih motivasi adanya UUD NRI tahun 1945? Nah, dari pendapat Bryce tadi, 1, 2, 3, 4, kalau di negara kita, motivasi adanya UUD NRI tahun 1945 adalah kehendak para pembentuk negara. Berikutnya yaitu UUD NRI yang akan kita bahas di sini adalah sebagai hukum dasar, UUD sebagai hukum dasar tertulis, kemudian UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Berarti anak-anak harus tahu bahwa UUD NRI itu berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis, dan hukum dasar tertinggi. Nah, UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan tertinggi artinya setiap produk hukum haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Berarti dalam tata urutan perundang-undangan, UUD NRI adalah menempati kedudukan tertinggi. Berarti semua produk hukum yang di bawahnya harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Kita lanjutkan. Apa itu UUD NRI tahun 1945?
yaitu keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Itu pengertian dari UUD tahun 1945. Jadi keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya. Nah, pembukaan dan pasal-pasalnya ini merupakan kebulatan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kita lihat sekarang bagaimana sistematika UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, kita lihat di sini sebelum dan sesudah di amandemen. Bisa diperhatikan pada layar, kalau sebelum di amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kemudian kalau setelah amandemen, sesudah amandemen terdiri dari pembukaan, kemudian pasal-pasal. Nah, ini perbedaannya adalah kalau sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dan ada penjelasan. Sedangkan kalau sesudah amandemen terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Sifat konstitusi. Nah, di sini untuk sifat konstitusi ada 2, yaitu sifatnya bisa fleksibel dan rigid. Apa sih itu fleksibel dan rigid? Kalau fleksibel berarti mudah diubah, kalau rigid itu tidak. Nah, mudah tidaknya suatu konstitusi itu diubah, itu adalah jika bisa mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi bersifat fleksibel. Jika tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, maka bersifat rigid. Nah, di sini berarti negara kita adalah UUD-nya bersifat fleksibel. Sifat UUD NRI tahun 1945. Yang pertama adalah tertulis. Jadi tadi sudah diperhatikan dari kedudukan UUD 45 adalah sumber hukum tertulis tertinggi dalam tata urutan. Kemudian yang kedua singkat dan supel. Mengapa dikatakan singkat dan supel? Karena memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita ingin mengubah, cukup aturan-aturan produk yang bawahnya. Jadi bersifat supel. Yang ketiga, memuat norma-norma. Artinya memuat aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh penguasa maupun warga negara. Yang keempat, merupakan peraturan hukum tertulis, hukum positif yang tertinggi. Artinya menjadi alat kontrol terhadap peraturan perundangan di bawahnya. Di anak-anak saya ulangi lagi, sifat UUD adalah tertulis, singkat dan supel, memuat norma-norma dan merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, fungsi UUD. Fungsi UUD yang pertama adalah alat kontrol, artinya UUD 1945 merupakan aturan hukum yang mengontrol peraturan yang lebih rendah. Jadi mengawasi peraturan yang lebih rendah. Jadi semua peraturan yang di bawah UUD harus sesuai dengan UUD 45. Misalnya undang-undang, TAP MPR, PP, Perpu itu harus berdasarkan pada UUD 1945. Yang kedua, pengatur. Apa yang dimaksud dengan pengatur? Artinya di dalam UUD 45 itu mengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi dan dilaksanakan. Sehingga di sini menjadi pedoman bagi penguasa untuk melaksanakan kekuasaan negara. Berikutnya adalah penentu. Apa yang dimaksud dengan penentu? Artinya di dalam UUD 45 itu berisi tentang penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara maupun warga negara. Nah, untuk di akhir materi ini, anak-anak silakan mengerjakan tugas mandiri 1, bab 2, yaitu pada KD 3.2, yang kalian pelajari setelah mendengarkan dari penjelasan Ibu tadi adalah apa manfaat UUD NRI tahun 1945 bagi warga negara serta bagi bangsa dan negara. Jadi manfaatnya apa UUD terhadap
warga negara maupun bangsa dan negara. Pertanyaan yang kedua, apa akibatnya bagi warga negara serta bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki UUD? Demikian anak-anak, terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.